Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta webinar nasional. Yang terhormat pembicara kita Ibu Rifka Anissa SKM MKM. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan juga para peserta webinar nasional yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa walaupun secara virtual pada masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara webinar nasional melawan dan bersatu padu COVID-19 pasti berlalu. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Maritza Sabila, selaku pembawa acara dalam acara webinar nasional Melawan dan Bersatu Padu COVID-19 Pasti Berlalu, menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga inti acara yaitu webinar nasional yang akan dipandu oleh moderator, dan yang keempat yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara webinar nasional pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu webinar nasional Melawan dan Bersatu Padu COVID-19 Pasti Berlalu bersama Ibu Rifka Anissa SKM MKM yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, Saudari Sabila Nurul Islami. Kepada Saudari Sabila Nurul Islami, disilakan. Terima kasih kepada MC. Langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Sebelumnya, saya ingin menyapa para dosen dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati Ibu Rifka Anissa, SKM MKM, selaku pembicara kita pada seminar nasional ini. Dan yang kami hormati para tamu undangan serta peserta webinar yang berbahagia. Baiklah, hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Rifka Anissa yang telah hadir. Sebelumnya, izinkan saya
untuk menyampaikan biodata singkat mengenai Ibu Rifka Anissa SKM MKN. Beliau adalah seorang mahasiswa lulusan terbaik Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studinya di Universitas Indonesia sebagai lulusan terbaik Magister Kesehatan Masyarakat. Ibu Rifka memiliki segudang prestasi di dunia kesehatan. Beliau lahir di Klaten 28 tahun yang lalu. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa pada periode 2005 sampai 2006. Aktivitas sehari-hari beliau selain menjadi seorang pembicara, saat ini beliau juga sebagai dosen di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan tema melawan dan bersatu padu COVID-19 pasti berlalu. Baiklah, langsung saja kita simak paparan beliau. Kepada Ibu Rifka Anissa, kami persilakan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada segenap tamu undangan dan peserta webinar yang berbahagia. Marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kita semua dapat bertemu secara virtual dalam keadaan baik. Perkenankan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah uraian yang bertema Melawan dan Bersatu Padu COVID-19 Pasti Berlalu. Peserta semuanya, wabah COVID-19 bagaikan fenomena gunung es. Semula hanya nampak ujungnya saja, dan semua orang mengira bahwa wabah tersebut hanya berkembang di wilayah Cina, khususnya kota Wuhan. Tak ada satupun ahli atau pakar yang dapat memprediksi kelak wabah COVID-19 ini muaranya akan sampai kemana. Di daratan Cina. Bahkan, virus ini kemudian pelan yang pasti mulai masuk ke negara-negara tetangga di seputar Tiongkok. Indonesia, sebagai negara yang secara geografis letaknya begitu jauh dari Cina, merasa begitu yakin bahwa virus tersebut tidak akan masuk ke wilayah Indonesia. Sikap jumawa sebagian besar warga Indonesia ini seakan-akan turut diamini oleh para pemimpin Republik ini. Belum lagi, sikap para politisi di Jakarta yang seakan-akan menggaungkan bahwa virus COVID-19 tidak dapat masuk ke Indonesia karena takut dengan doa para warga negara Indonesia. Mereka lupa bahwa bangsa lain pun juga berdoa seperti bangsa Indonesia. Bahkan, di negara Arab Saudi, tempat turunnya agama Islam, serta negara Vatikan, tempat tahta suci umat Nasrani pun tak luput dihajar oleh COVID-19. Hal ini menandakan bahwa COVID-19 tidak lagi terbatas ruang, batas negara, waktu, maupun agama. Akhirnya, pemerintah baru tersadar ketika di akhir Februari 2020 yang lalu, seorang warga Depok, Provinsi Jawa Barat, dinyatakan positif mengidap COVID-19. Hal ini pun semula masih berusaha ditutupi. Meski lambat laun, semuanya terbuka. Barulah ketika memasuki awal Maret 2020, pemerintah seakan bangun dari tidur panjangnya dan berusaha mengatasi penyebaran COVID-19 yang dalam hitungan minggu sudah menyebar ke berbagai kota. Penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat dan masif ini kemudian berkembang dengan pesat. Jumlah orang yang positif meningkat tajam dan jumlah orang yang meninggal pun juga semakin banyak. Rumah sakit menjadi penuh sesak dan sebagian kehabisan bed pasien karena jumlah pasien yang melonjak pula. Bahkan, sampai dengan 21 Desember 2020, data dari Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan sebanyak 671.778 orang positif terpapar COVID-19. Sebanyak 546.884 orang diantaranya dinyatakan sembuh
dan yang meninggal sebanyak 20.085 orang. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara semuanya terdampak, dan bahkan rontok total. Orang menjadi takut untuk keluar rumah, karena khawatir terpapar virus COVID-19. Dan hal ini mencapai puncaknya ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di seluruh tanah air. Akibat dari PSBB ini, pasar tradisional menjadi tidak beroperasi. Sekolah dan kampus meliburkan semua aktivitasnya, kantor pemerintah swasta menutup pintu rapat-rapat. Mal, swalayan, dan perbankan pun juga tidak buka. Singkat cerita, semua mengurung diri dalam rumah, sehingga semua urat nadi perekonomian menjadi lumpuh. Perusahaan banyak melakukan PHK, transaksi di pasar dan mal tidak lagi terjadi, sehingga akibatnya pengangguran di mana-mana. Warga tidak lagi memperoleh pendapatan, sehingga tidak bisa mengakses kesehatan, pendidikan, dan perbankan lain sejenisnya. Para peserta webinar semuanya, kondisi ini semakin diperparah ketika kebijakan penanganan COVID-19 yang ditetapkan seakan-akan berubah-ubah dalam hitungan hari. Pemerintah seakan-akan gagap dan tidak siap ketika pandemi COVID-19 ini hampir menyerang semua kota di Indonesia. Hal sampai ini bukannya virus tersebut. Belajar dari kebijakan yang penyebaran COVID-19 secara terpadu dan terpusat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah yang pertama, melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bersifat lokal. Maksudnya PSBB lokal ini diterapkan untuk daerah atau wilayah yang memang persebaran COVID-19-nya sudah merata. Selain itu, orang yang terpapar positif COVID-19 juga sudah relatif tinggi. PSBB lokal ini dapat meliputi satu desa, dan yang kedua, menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang minimal satu. Hal ini dimaksudkan orang yang satu dan orang. Dan yang ketiga adalah memakai masker. Hal ini dimaksudkan agar droplet keluar hidung orang yang mengidap COVID-19 tidak menyebar ke orang lainnya. Yang keempat, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Maksudnya adalah satu COVID-19 masuk ke atau efektif untuk memotong peredaran massa. Terkait hal ini, masyarakat dilarang untuk mengadakan acara atau hajatan dalam jumlah yang besar karena takut untuk pola hidup sehat. Satu cara hidup sehat melakukan olahraga rutin sesuai porsinya, menjaga pola makan secara sehat, serta senantiasa mengelola emosi secara berimbang. Dan yang terakhir, mengatasi dampak sampingan akibat COVID-19. Selain mengatasi dampak langsung COVID-19 dengan protokol kesehatan, pemerintah juga berupaya keras untuk mengatasi dampak tidak langsungnya yang berimbas di bidang ekonomi, lapangan kerja, akses kesehatan, menurunnya daya beli, dan sebagainya. Program subsidi tunai, subsidi pangan, subsidi listrik, subsidi BBM, pemberian kartu prakerja, dan pemberian bantuan modal UMKM, serta program-program lainnya adalah contoh real upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak tidak langsung penyebaran COVID-19 ini. Peserta semuanya, seberapa besar
Langkah yang seberapa besar langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, apabila hal ini tidak diimbangi dengan keterlibatan seluruh warga dan komponen masyarakat dalam menegakkan dan menjalankan protokol kesehatan, maka hal tersebut akan sia-sia. Penanganan COVID-19 akan berhasil maksimal ketika semua masyarakat, baik di lingkungan keluarga, kampung, instansi, tempat kerja, fasilitas umum, tempat ibadah, dan dimanapun senantiasa secara sukarela bahu-membahu menjalankan protokol kesehatan tersebut. Warga harus saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika ada yang lupa menjalankan protokol kesehatan, maka kewajiban yang lainnya adalah untuk saling mengingatkan. Untuk menjadi pahlawan di era sekarang ini tidak harus dengan mengangkat senjata. Sekaranglah saatnya. Kita semua menjadi pahlawan dengan menjadi pionir dan menegakkan protokol kesehatan. Islam telah menuntunkan, tiadalah suatu umat atau kaum akan dicoba kecuali sebatas kemampuan dari umat atau kaum tersebut. Saatnya lah kita bergandengan tangan, bahu-membahu, saling membantu dan menguatkan. Hanya dengan cara itulah COVID-19 akan mampu kita tundukkan. Percayalah, COVID-19 pasti berlalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rifka Nisa. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar Zoom. Baik, pertanyaan pertama dari mahasiswa Risela bertanya bagaimana respon Ibu ketika pertama kalinya Indonesia diterapkan new normal. Apakah masyarakat dapat beradaptasi dengan mudah atau masyarakat sulit mengartikan apa itu new normal? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebagai negara berkembang, salah satu ciri khas adalah tingkat kedisiplinannya yang rata-rata masih belum bagus. Akibatnya, maka ketika Indonesia dilanda pandemi yang bersifat global, sudah barang tentu masyarakat menjadi terkejut dan seakan-akan gagap dalam menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru ini. Masyarakat yang semula cenderung bebas bisa bergerak kemanapun dengan jiwa sosial yang relatif tinggi, serta biasanya yang dilakukan sering berkumpul, berinteraksi, bersalam-salaman, serta berbincang-bincang dengan orang yang lainnya akan sulit dilakukan manakala tatanan nilai normal telah diberlakukan. Masyarakat tidak lagi dapat berkumpul dalam jumlah yang banyak, tidak dapat bersalam-salaman, serta tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara bebas dengan masyarakat yang lainnya. Akibatnya adalah banyak terjadinya pelanggaran protokol kesehatan sebagai imbas tatanan kehidupan baru atau new normal ini di beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Masyarakat seakan-akan menjadi terkekang oleh budaya tatanan hidup baru atau new normal tersebut, sehingga kecenderungan yang dilakukan adalah melakukan kebiasaan dan tradisi lama, yaitu sering berkumpul, berinteraksi, serta berkomunikasi yang didahului dengan bersalam-salaman dengan masyarakat yang lainnya. Untuk tatanan hidup baru atau new normal ini, bagi sebagian besar bangsa Indonesia, karena sebagai masyarakat di negara berkembang, tentunya harus sedikit dipaksakan atau ditegakkan dengan aturan ketat, karena hanya dengan cara inilah masyarakat nanti akan terbiasa dengan pola tatanan hidup normal dan menghadapi pandemi corona ini. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yaitu Arum. Bertanya, seringkali saya melihat banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan kasus yang semakin masif di masyarakat. Bagaimana tanggapan dan solusi Ibu mengenai hal itu? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, menurut saya adanya pelanggaran protokol kesehatan yang banyak terjadi di tengah masyarakat pada hakikatnya memang akan meningkatkan jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena ketika masyarakat sering melakukan pelanggaran protokol, kegiatan ini maka sudah pasti penyebaran COVID-19 akan sulit
tekan di negara kita. Salah satu cara yang efektif untuk melakukan penegakan protokol kesehatan adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif kepada semua masyarakat tanpa melihat golongan, tingkat pendidikan, serta wilayah geografisnya. Apabila sosialisasi telah dilakukan secara masif, namun pelanggaran masih terjadi, maka masih terjadi beberapa tempat, maka penindakan dengan sanksi yang tegas harus diberlakukan kepada para pelanggar tersebut. Hal ini sebagai efek jera kepada masyarakat yang melanggar, sehingga di kemudian hari mereka tidak melakukan tindakan serupa. Karena akan berakibat fatal bagi masyarakat lainnya yang belum terpapar COVID-19. Selain itu, sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan juga dijamin oleh aturan undang-undang. Di negara kita, undang-undang tentang karantina kesehatan telah ditetapkan sejak beberapa tahun yang lalu. Undang-undang ini mensyaratkan adanya sanksi yang tegas kepada aparat pemerintah maupun warga masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga salah satu kunci untuk tegaknya protokol kesehatan dan menekan perkembangan laju COVID-19 adalah dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat dan berkesinambungan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Bagas Bima dari mahasiswa Universitas Indonesia bertanya, apakah dengan protokol kesehatan merupakan solusi yang tepat dalam meminimalisir kasus COVID-19? Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, virus COVID-19 sampai saat ini belum ada satupun obat ataupun vaksin yang ditemukan oleh dunia kedokteran, sehingga virus ini dapat menyerang kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa pandang bulu. Untuk menekan laju perkembangan virus COVID-19 ini, maka saat ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara tetap dan berkesinambungan. Masyarakat hendaknya harus dengan sadar diri tentang arti pentingnya menegakkan protokol kesehatan. Karena ketika protokol kesehatan hanya dilakukan ketika ada aparat pengawas, maka sudah pasti di tempat-tempat lain akan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Ketika protokol kesehatan dilanggar, maka konsekuensi logisnya adalah perkembangan COVID-19 akan semakin merajalela dan bertambah besar orang yang terpapar COVID-19. Tentu kita semua berharap suatu saat kelak dunia kedokteran akan segera menemukan obat atau vaksin dari virus COVID-19 ini, agar semuanya dapat kembali hidup normal seperti sedia kala kan. Sambil menunggu sesuatu tersebut, maka sekali lagi satu-satunya kunci untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menegakkan dan memberlakukan protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat dimanapun dan kapanpun berada. Menurut saya seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Rifkanisa atas materinya dan jawabannya. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini bertemakan melawan dan bersatu padu COVID-19 pasti berlalu. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu penanganan COVID-19 akan berhasil maksimal ketika seluruh warga, baik di lingkungan keluarga, kampung, instansi, dan dimanapun, senantiasa secara sukarela bahu-membahu menjalankan protokol kesehatan. Warga harus saling peduli antara satu dengan lainnya. Ketika ada yang lupa menjalankan protokol kesehatan, maka kewajiban yang lain untuk mengingatkan. Untuk menjadi pahlawan di era ini sekarang tidak harus dengan mengangkat senjata, namun dengan menjadi pionir dalam menegakkan protokol kesehatan. Islam telah menuntutkan tiadalah suatu kaum akan dicoba kecuali sebatas kemampuan dari kaum itu sendiri. Saatnya kita bergandengan tangan, bahu-membahu, saling membantu dan menguatkan. Hanya dengan cara itulah COVID akan mampu kita tundukkan. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam seminar nasional online kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di seminar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Terima kasih kepada Ibu Rifka Anissa, SKM MKM, yang telah dengan sangat luar biasa menyampaikan harapan dan juga semangat bagi seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, karena sesuai dengan judul kita pada webinar nasional pagi hari ini, yaitu melawan dan bersatu padu COVID-19 pasti berlalu. Dan juga moderator kita Sabila Nurul Islami yang telah dengan sangat luar biasa pula memandu webinar nasional sehingga berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan kami apresiasi juga kepada seluruh peserta webinar yang telah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pula dalam acara webinar ini. Demikian tadi rangkaian acara webinar nasional melawan dan bersatu padu COVID-19 pasti berlalu pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasama dari seluruh tamu undangan, teman-teman peserta webinar, kru yang bertugas, panitia, dan juga pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran acara pada hari ini. Saya Maritza Sabila selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.